Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, selamat pagi kepada anak bapak semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya, ya. Materi kita yang lalu adalah tentang teks anekdot yang pertama. Nah, hari ini kita akan meneruskan lagi tentang struktur teks anekdot. Teks anekdot dapat berupa cerita, kisah, ataupun percakapan singkat. Maksudnya, teks anekdot dapat berbentuk narasi, uraian cerita tanpa ada unsur percakapan, seperti drama teks ya. Nah, selain itu juga bisa dalam bentuk teks drama. Nah, ini maksud dari kutipan kata-kata ini ya. Di dalam teks anekdot, terkadang tokoh, dalam teks anekdot terkandung tokoh, latar, dan juga rangkaian peristiwa ya. Karena teks anekdot termasuk teks yang non faktual atau teks fiksi, maka teks anekdot mengandung tokoh, latar, dan juga rangkaian peristiwa. Kemudian struktur teks anekdot yang pertama yaitu ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan juga koda. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi sebuah teks. Ya, ini awal cerita dalam sebuah teks anekdot. Pada umumnya cerita narasi diawali dengan abstraksi ya. Yang kedua, kita lihat bersama-sama yaitu bagian orientasi. Karena setelah abstraksi ada orientasi. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Nah, bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis atau timbulnya sebuah masalah. Selanjutnya, krisis atau komplikasi. Krisis merupakan bagian dari inti peristiwa. Krisis merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian inilah letak kekonyolan dan hal yang mengundang tawa. Kemudian ada reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Terkadang tidak semua teks anekdot itu ada reaksi ya. Terkadang ada juga yang tidak menggunakan reaksi. Jadi ketika kita menganalisis strukturnya, ada juga teks anekdot ini tidak menggunakan reaksi ya, tidak ada unsur reaksinya. Tidak apa-apa. Tidak wajib ada kata, tidak wajib bila teks itu berisi tentang reaksi ya. Nah, yang terakhir adalah koda. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai tanda berakhirnya cerita ya. Pada umumnya teks narasi diakhiri ya. Pada umumnya teks anekdot atau teks narasi diakhiri dengan akhir cerita guys ya, seperti koda ini ya. Nah, akhir cerita itu bisa berakhir bahagia, berakhir sedih, ataupun berakhir dengan teka-teki ya. Oke. Nah, ini contoh analisis teks anekdot. Nanti bisa kamu terapkan di dalam mengerjakan soal kuis. Judulnya adalah aksi maling tertangkap CCTV. Ya, di sini ada dua bagian, ada bagian isi dan bagian struktur. Seorang warga melapor kemalingan. Ya, ini bagian dari abstraksi ya, awal cerita. Kemudian pelapor mengatakan, "Pak, saya kemalingan." Jawab polisi, "Kemalingan apa?" "Mobil, Pak."
tapi saya beruntung Pak. Itu adalah bagian dari orientasi. Inilah pemicu adanya krisis. Nah, kemudian inilah yang bagian yang paling lucu ya. Kemalingan kok beruntung. Kemalingan kok beruntung. Kata polisi, pelapor mengatakan, "Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Lalu polisi mengatakan, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam." Nah, reaksi dari si pelapor pun begini. "Belum," sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi mengatakan, itu ilegal. Anda saya tangkap." Lalu akhir ceritanya pun si pelapor bingung ya, hanya bisa pasrah tidak berdaya. Nah, ini contoh dari analisis teks anekdot ya. Nah, nanti bisa kamu terapkan dalam soal kuis. Apabila kamu kurang paham, boleh kamu nanti tanyakan ketika kuis ya. Baik, demikianlah ya yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.